Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang organ pernapasan pada manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gangguan pernapasan pada manusia. Seperti apa gangguan pernapasan pada manusia itu dan penyebabnya itu oleh faktor apa? Jadi begini anak-anak, udara kotor itu dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Pernahkah kalian berada di tempat yang udaranya tercemar? Seperti banyak asap kendaraan bermotor, atau asap membakar barang, sampah-sampah seperti itu, atau di tempat yang saat kita bernafas itu merasa tidak nyaman. Nah, mengapa bisa tidak nyaman? Karena alat pernafasan kita, alat pernafasan manusia, itu menghirup udara yang tercemar. Nah, langsung saja kita bahas faktor-faktor penyebab gangguan pernapasannya. Itu ada apa saja? Mari kita simak. Baik, anak-anakku semua, jadi faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia ini ada 3, yaitu faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Mari kita bahas satu persatu faktor-faktornya. Yang pertama dari faktor fisik. Jadi, faktor fisik ini disebabkan oleh kelainan pada organ pernapasan. Misalnya terjadi pada bayi yang lahir prematur. Mengapa? Karena pada saat bayi prematur, organ pernapasannya itu belum berkembang secara sempurna, sehingga membutuhkan alat bantu pernafasan. Anak-anak pernah melihat bayi yang lahir prematur? Ya, bayinya diletakkan di dalam tabung inkubasi, kemudian diberi bantuan alat pernafasan. Nah, seperti itu ya. Kemudian, faktor gangguan pernapasan manusia yang kedua yaitu faktor penyakit. Jadi, faktor penyakit ini ada beberapa penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan, yaitu ada 5. Yang pertama, biasa disebut penyakit influenza. Influenza ini disebabkan oleh virus influenza. Gejalanya itu hidung berlendir, kemudian sakit kepala atau pusing, kemudian demam, nyeri otot, dan sakit tenggorokan. Selanjutnya yang kedua itu ada penyakit asma. Asma ini disebabkan adanya kontraksi otot pada trakea yang menyempit. Jadi gangguannya itu dada sesak, batuk, dan napas terasa berat. Kemudian yang ketiga yaitu ada bronkitis. Penyebabnya itu peradangan pada bronkus. Gangguannya itu seperti batuk berdahak yang berlangsung sangat lama, kemudian demam, badan terasa lemas, kemudian berat badan menurun, hilang nafsu makan, dan nyeri dada atau dada terasa sakit. Kemudian penyakit yang keempat itu ada emfisema. Emfisema ini kantung udara di paru-paru tuh secara bertahap dapat hancur. Ini disebabkan oleh orang-orang yang biasa merokok. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya, anak-anak. Kemudian, yang kelima,
yaitu ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini disebabkan adanya pertumbuhan sel yang tidak terkontrol pada jaringan paru-paru. Bila tidak dirawat, pertumbuhan sel ini dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Paham ya anak-anakku semua? Kemudian yang ketiga yaitu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terjadi oleh apa anak-anak? Ini biasanya adanya pencemaran di udara. Mengapa demikian? Pencemaran udara ini bisa berakibat dari asap pabrik, asap rokok, dan asap kendaraan. Jadi pada saat kita menghirup udara yang tercemar, kita akan merasa sesak. Hal tersebut dikarenakan udara yang sudah tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen di udara itu menjadi menipis, sehingga kita susah untuk bernafas. Begitu ya. Mari kita bahas materi selanjutnya. Baik, anak-anakku semua. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan penyakit pada organ pernapasan manusia. Apakah anak-anak sering menjumpai atau mengetahui salah satu penyakit yang mengganggu organ pernapasan manusia? Iya, salah satunya yaitu asma. Nah, pernahkah kalian menjumpai seseorang yang mengidap penyakit asma? Jadi, seseorang yang menderita penyakit asma ini, dia kesulitan bernafas. Biasanya akan segera menyemprotkan obat. Obatnya itu seperti botol spray yang nanti akan disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Itu akan membantu penderita asma bernafas lagi dengan lega. Gambarannya seperti ini karena anak orang yang menderita penyakit asma. Nah, untuk gambar yang sebelah kiri ini merupakan saluran udara, saluran pernapasan untuk orang yang normal. Jadi bentuknya masih beraturan dan salurannya di sini masih lega sekali, jadi dapat bernafas secara normal. Tetapi coba perhatikan pada gambar yang sebelah kanan, ini merupakan gambaran saluran udara atau saluran pernapasan pada orang yang menderita asma. Coba diperhatikan ya anak-anak, coba dibandingkan dengan yang sebelah kiri. Di sini bentuknya sudah tidak beraturan. Nah, untuk lebih jelasnya, gejala-gejala asma itu seperti apa? Mari kita simak penjelasan berikut. Nah, ini merupakan penjelasan dari gambar yang sebelumnya tadi. Nah, ini kondisi saluran pernafasannya, bronkus normal untuk yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan yaitu saat sakit atau pada saat penderita asma. Jadi bisa dilihat bentuknya sudah berbeda sekali. Yang penderita asma ini sudah tidak beraturan, dan di sini udara tertahan di sini. Jadi penderita asma itu akan merasa sesak. Untuk gejala-gejalanya, nah ini ada gejala awal dan gejala berat. Untuk yang gejala awalnya, yang pertama itu batuk, terutama pada malam atau dini hari. Kemudian sesak napas. Nah, untuk menderita asma ini, napas berbunyi yang terdengar itu jika pasien menghembuskan nafasnya. Kemudian rasa berat di dada dan dahak
sulit keluar. Selanjutnya untuk gejala yang berat, ini yang pertama biasanya serangan batuk hebat sekali. Jadi batuk terus-menerus, kemudian ada sesak napas yang berat, napasnya juga terasa tersengal-sengal, kemudian ada sianosis, ini kulit kebiruan, mulai dari sekitar mulut. Kemudian gejala lainnya ada sulit tidur, jadi biasanya tidur itu yang ternyaman adalah dalam keadaan duduk. Dan bisa saja sampai kesadaran menurun. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke, pintar semua. Oke, sampai di sini pembelajaran hari ini, yaitu gangguan pernapasan pada manusia. Bagi anak-anak yang masih belum jelas atau kurang paham, dapat menghubungi ibu secara pribadi melalui WhatsApp atau dapat juga komentar di video ini. Terima kasih buat anak-anakku semua yang sudah menonton video ini, mendengarkan penjelasan dari ibu. Semoga bermanfaat. Ibu akan senang jika video ini dapat membantu pembelajaran anak-anakku semua. Tetap semangat belajar ya. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.